warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya nggih? Semoga baik-baik saja nggih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan Metaplan dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai gizi. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai maksud dan tujuan kami, yaitu kami ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman para ibu-ibu di sini terkait gizi buruk. Nah, tidak lama-lama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Ayu Afsari sebagai fasilitator. Kemudian mungkin Mbak Diana bisa perkenalan dulu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Nama saya Diana Leli Putri. Saya sebagai co-fasilitator dari acara ini. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Anjali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Putri Agustin sebagai co-fasilitator 2. Kemudian ada Mbak Ina Miftah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Kenalkan nama saya Nurul. Jadi kemudian ada Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zulfa Rashida sebagai Natulensi 2. Dan kemudian ada Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novita sebagai dokumentasi di sini. Baik, itu merupakan tim kami ibu-ibu yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya sebelum memulai Metaplan, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu yang nantinya akan berguna selama kegiatan ini. Untuk peraturan Metaplan, yang pertama, dimohon tidak memainkan HP selama forum diskusi berlangsung. Kemudian, tidak memberikan jawaban ganda atau jawaban yang memiliki makna pilihan dan atau. Kemudian, tidak memberikan jawaban dengan membentak atau mengintimidasi peserta lain. Kemudian, Metaplan digunakan untuk mengungkapkan pendapat pribadi dari masing-masing peserta. Kemudian, satu Metaplan hanya mengandung satu gagasan atau pendapat. 6. Pendapat diutarakan setelah dipersilakan oleh fasilitator. Yang ketujuh, tidak ada pendapat yang salah ataupun benar. Kemudian nanti para ibu-ibu silakan menjawab pertanyaan di kolom chat Zoom yang nanti akan dapat dikirimkan setelah dipersilahkan oleh fasilitator. Dari peraturan tersebut, apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham? Bagaimana ibu-ibu, apakah sudah paham semuanya untuk peraturannya? Baik, karena mungkin ibu-ibu sudah paham, maka akan saya mulai ya untuk pertanyaannya. Nanti ibu-ibu silahkan mengirimkan jawaban diketikkan di kolom chat Zoom. Monggo Mbak Indah Miftah untuk share screen terlebih dahulu. Baik ibu-ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang harus ibu-ibu jawab nggih. Nanti nggih Ibu Lutfi. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, Mbak. Oh, nggih. Baik. Langsung saja. Mbak tadi kepencet. Oh, nggih, mboten napa-napa Ibu, tidak apa-apa. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, nggih. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang gizi buruk? Monggo ibu-ibu bisa dijawab melalui chat Zoom. What do you think about Berat badan berkurang, Mbak. Monggo Ibu bisa diketikkan melalui chat Zoom. Oh,
Iya ya. Oke. Bentar. Diam dek, diam dek. Diam dulu adik. Baik, apakah sudah menjawab semuanya? Saya bacakan ya untuk jawaban dari ibu-ibu. Mungkin Mbak tidak usah dari namanya, langsung jawabannya saja. Oke, Mbak. BB kurang. Kemudian berat badan rendah. Terus jawaban selanjutnya terlalu kurus. Terus jawaban selanjutnya anak yang kurus. Kemudian seperti anak normal pada lainnya. Sudah, Mbak, yang itu. Mungkin itu yang tulisannya untuk Bu Yuli bisa dihapuskan, Mbak. Monggo ibu-ibu yang masih belum menjawab, silahkan. Silahkan menjawab soal apa yang ibu-ibu ketahui mengenai gizi buruk. Mbak Indah, ini ada lagi. Asupan gizi tidak sesuai dengan standar tumbuh kembang anak. Kemudian ada berat dan tinggi badan. Maaf, Mbak, bisa diulangi? Berat dan tinggi badan tidak sesuai umur atau di bawah dalam kurung di bawah rata-rata. Kemudian jawaban selanjutnya ada BB di bawah garis merah. Sudah, Mbak. Minta tolong untuk fasilitator, apakah untuk semua jawaban sudah tercantum di sini? Minta tolong untuk dicekkan. Untuk jawaban yang asupan gizi itu double, Mbak. Oke, asupan gizi. Tapi ini ibu-ibunya berbeda kan? Sama ya? Sama. Oke. Apakah minta tolong juga dicekkan apakah ibu-ibunya juga sudah menjawab semua? Oke, Ibu Fani tidak apa-apa. Sudah, Mbak. Bisa dilanjut? Baik, mungkin Sudah semua, Mbak.
Alhamdulillah, mungkin karena sudah semua mengisi, bisa langsung dikelompokkan yang sejenis. Monggo ibu-ibu yang bisa membantu mengkelompokkan, boleh untuk kelompokkan. Misal yang anak yang kurus, dikelompokkan jadi satu bagian, diwarnakan yang sama. Dari Ibu Narsi, terlalu kurus, warna hijau, Mbak. Mungkin yang beda di bawah garis merah juga termasuk kurus, nggih? Terus yang asupan gizi mungkin bisa diwarnakan lain karena berbeda sendiri. Mungkin yang berat badan dan tinggi badan disesuaikan dengan yang warna orange, Mbak. Nah, alhamdulillah untuk pertanyaan nomor 1 sudah terkumpul dan sudah dikelompokkan dengan yang sejenis. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang nomor kedua, apa saja faktor yang Ibu ketahui tentang penyebab gizi buruk? Pertanyaannya, apa saja faktor yang Ibu ketahui tentang penyebab gizi buruk? Baik, Ibu untuk dijawab pertanyaannya. Baik, sambil menunggu, mungkin Mbak Indah bisa mulai merekap. Saya bacakan, nggih. Yang pertama, makanan tidak bergizi. Kemudian, faktor ekonomi keluarga. Kemudian, anak tidak suka makan. Kemudian, asupan nutrisi yang kurang. Kemudian, gizi tidak seimbang. Kemudian ada anak sulit makan. Kemudian ada ketidaktahuan orang tua tentang gizi. Kemudian daya serap nutrisi anak kurang baik. Bisa jadi karena anak sulit makan. Mohon maaf untuk Bu Fani, kami sesuai peraturan kami untuk jawabannya tidak diperbolehkan mengandung unsur kata dan maupun atau. Mungkin ini dijawab jadi 2, nggih.
anak sulit makan, kemudian selanjutnya makanan yang kurang bernutrisi. Ini Mbak Indah, daya serap nutrisi anak kurang baik, bisa jadi karena anak sulit makan. Kemudian yang atau dijadikan satu poin lagi, makanan yang kurang bernutrisi. Kemudian ada gizi asupan makanan kurang. Anak tidak mau makan. Kemudian ada kebersihan lingkungan buruk. Kemudian anak hanya suka ciki. Bisa diulangi ya, Mbak? Anak hanya suka ciki. Baik, untuk Mbak fasilitator mungkin bisa minta tolong dicekkan apakah sudah semua jawabannya. Oh, ini gizi tidak seimbang. Oh, tidak, sudah. Apakah sudah semua? Dari Ibu Fani itu, Mbak. Oh ya, yang terakhir dari Bu Fani, minta tolong tambahkan faktor keturunan. Faktor keturunan, kemudian ada faktor psikologis. Banyak ini jawaban dari Bu Fani. Ini jadikan 2 poin, Mbak. Faktor keturunan, terus lagi faktor psikologis. Nah, mungkin kalau sudah, monggo ibu-ibu bisa dibantu untuk mengkelompokkan dengan yang sejenis. Mungkin anak sulit makan dikelompokkan terlebih dahulu karena lebih dominan. Kemudian makanan tidak bergizi, Mbak Indah bisa dikelompokkan. Monggo ibu-ibu bisa membantu kami juga untuk mengelompokkan faktor yang ibu ketahui tentang penyebab gizi buruk. Mungkin asupan gizi masuk ya ke yang biru, asupan nutrisi yang kurang juga masuk ke yang biru. Makanan yang kurang bernutrisi juga. Daya serap nutrisi anak kurang baik mungkin bisa dimasukkan ke anak yang tidak suka makan, Mbak, karena sulit makan anaknya.
Baik, apakah sudah Indah mengelompokkannya? Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih. Pertanyaannya yaitu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak mengalami gizi buruk? Saya ulangi lagi, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak mengalami gizi buruk? Monggo Ibu-ibu bisa dijawab melalui kolom chat nggih. Monggo Ibu-ibu yang masih belum menjawab, silakan dijawab di kolom chat nggih. Pertanyaannya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak mengalami gizi buruk? Mungkin Mbak Indah bisa minta tolong untuk mulai merekap. Yang pertama, memberi makanan dengan gizi seimbang. Kemudian, ASI eksklusif minimal 2 tahun. ASI eksklusif minimal 2 tahun. Kemudian, pemberian ASI eksklusif. Kemudian ada memberikan PMT. Memberi makan makanan yang penuh nutrisi. Kemudian ASI mulai umur 0 sampai 2 tahun. Berikan jajan. Diulang, Mbak. Tidak sering memberikan jajan. Kemudian penyuluhan tentang makanan sehat melalui posyandu. Kemudian memberikan makanan yang bergizi secara bervariasi. Mohon maaf untuk para ibu-ibu, saya ingatkan kembali nggih untuk jawabannya dilarang mengandung unsur dan maupun atau nggih. Jadi bisa diberikan 2 poin jikalau ada kata-kata dan maupun atau. Kemudian selanjutnya membiasakan makan sayur, buah. Makan sayur, buah. Memberikan tambahan camilan sehat di luar jam makan. Baik, untuk fasilitator mungkin bisa minta tolong dicekkan kembali apakah semua ibu-ibunya sudah menjawab dan apakah jawabannya sudah terekam semua di Jamboard.
Sepertinya sudah semua Mbak Indah. Baik, Mbak Diana, terima kasih. Mungkin bisa langsung dikelompokkan. Ibu-ibu bisa ini nggih, bisa membantu mengelompokkan juga. Ada tambahan dari Ibu Lutfi, selalu memperhatikan pola makanan. Sudah Mbak Indah. Baik, apakah sudah Mbak Indah untuk pengelompokannya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kemudian lanjut ya Ibu-Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana langkah yang dilakukan pertama kali jika anak mengalami gizi buruk? Saya ulang kembali ya. Bagaimana langkah yang dilakukan pertama kali jika anak mengalami gizi buruk?
Eh, Monggo Mbak Indah untuk direkap biar tidak kelamaan. Saya bacakan nggih. Yang pertama Kaposyandu. Kemudian ada membawa ke poligisi. Kemudian memeriksakan ke dokter. Kemudian ada konsultasi pada ahlinya. Kemudian bertanya ke ahli gizi. Kemudian membawa ke puskesmas. Kemudian mencari solusi pada bidan untuk langkah awal. Kemudian ada konsultasi dengan DSA. Baik, Ibu-ibu, mungkin yang belum menjawab bisa segera menjawab, guys. Selagi Mbak Indah mulai mengelompokkan jawabannya. Ibu-ibu yang belum menjawab bisa menjawab, ya. Monggo Mbak Indah dikelompokkan dulu, nggak apa-apa. Mungkin konsultasi kepada ahlinya, terus ke dokter itu bisa disatukan, bertanya ke ahli gizi. Untuk Mbak Kofasilitator mungkin bisa minta tolong dicekkan apakah semuanya sudah menjawab dan pertanyaannya sudah tertulis di sini semua. Sudah, Mbak Indah. Baik, terima kasih. Mbak, itu mungkin tipe ya konsultasi dengan DSA, bukan. Oh, maaf, nggak jadi. Kenapa, Mbak? Tidak jadi Mbak Indah. Mungkin sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana dampak yang terjadi jika anak kekurangan gizi pada masa pertumbuhan? Saya ulangi lagi nggih. Bagaimana dampak yang terjadi jika anak kekurangan gizi pada masa pertumbuhan? Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan. Monggo Ibu-ibu bisa dijawab nggih? Mungkin Mbak Indah bisa mulai merekap, akan saya diktekan. Yang pertama, pertumbuhan anak terhambat. Kemudian, pertumbuhan anak lambat. Pertumbuhan anak lambat.
Kemudian tumbuh kembangnya lambat. Anak muda sakit. Kemudian daya berpikir kurang berkembang. Kemudian ini ada berpotensi mengakibatkan stunting. Stunting berpotensi mengakibatkan stunting. Berkurangnya tingkat kecerdasan. Wah, ini sepertinya ibu-ibu sudah paham ya bagaimana ini dampaknya ketika anaknya kurang gizi. Semoga dengan ini bisa meningkatkan gizi pada anak-anak. Kemudian ini Mbak, ada produktivitas berkurang. Ini sudah banyak sekali yang menjawab. Kemudian berkurangnya prestasi akademik. Wah, ini berkurangnya prestasi akademik. Kemudian ada secara fisik lebih kecil dari usia normal. Kemudian ada lesu, tidak semangat. Kemudian mengalami gangguan tumbuh kembang. Kemudian keaktifan anak berkurang. Dan yang terakhir, daya tahan tubuh menurun. Sembari mengelompokkan, mungkin Mbak Kofasilitator bisa membantu cek apakah pertanyaannya sudah, apakah jawabannya sudah terekam di sini semua. Iya, Mbak Indah, sudah semua terekam. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin ibu-ibu bisa membantu mengkelompokkan, nggih, untuk dampak-dampaknya. Mungkin Mbak Ina tidak usah dikecilkan, tidak apa-apa Mbak, karena tidak terlihat sepertinya kalau terlalu kecil. Nah, yang penting warnanya sama gitu. Nah, mungkin yang tumbuh kembangnya lambat bisa disatukan. Mungkin yang berkurangnya tingkat kecerdasan bisa dikelompokkan dengan daya pikir kurang berkembang. Dikelompokkan jadi satu. Terus berkurangnya terus kayak, ya. Sudah, Mbak.
Alhamdulillah, karena sudah dan ini merupakan pertanyaan terakhir, maka saya akan membacakan kesimpulan dari beberapa pertanyaan. Mungkin saya minta tolong ke Mbak Indah untuk kembali ke slide yang 1. Nah, jadi kesimpulan dari yang Ibu ketahui tentang gizi buruk apa? Yang pertama ada tidak seperti anak normal pada lainnya, kemudian asupan gizi tidak sesuai dengan standar tumbuh kembang anak, kemudian anak yang kurus, berat badan rendah, dan BB kurang. Itu untuk pengetahuan mengenai gizi buruk. Kemudian slide kedua. Terkait faktor yang Ibu ketahui tentang gizi buruk, ini sudah ada beberapa jawaban yang dapat saya rangkum. Yang pertama, karena anak tidak suka makan. Kemudian ketidaktahuan orang tua tentang gizi. Kemudian ada faktor ekonomi keluarga, makanan yang tidak bergizi, kemudian kebersihan lingkungan yang buruk, kemudian ada faktor psikologis dan faktor keturunan. Terus yang ketiga, terkait upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak mengalami gizi buruk. Nah, ini juga sudah ada beberapa jawaban dari para ibu-ibu. Yang pertama, memberikan ASI, mulai ASI eksklusif mulai umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian memberikan makan makanan yang penuh nutrisi. Terus pemberian PMT juga. Terus kemudian tidak sering memberikan jajan. Kemudian ada penyuluhan tentang makanan melalui posyandu. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang keempat, terkait langkah yang dapat kita lakukan pertama kali jika anak mengalami gizi buruk. Nah, ini ibu-ibu juga sudah mulai memahami, nggih. Yang pertama, ke posyandu, ke layanan kesehatan. Ada yang ke posyandu, ke puskesmas, ke Bu Bidan, seperti itu. Terus kemudian membawa ke poligizi, bertanya ke ahli gizi. Nah, itu juga sudah merupakan jawaban yang baik. Kemudian, next selanjutnya. Nah, yang nomor 5, pertanyaan terakhir nih, ibu-ibu, dampak yang terjadi jika anak kekurangan gizi pada masa pertumbuhan. Nah, ini juga sudah ada beberapa, saya rangkum. Yang pertama, pertumbuhan anak yang terhambat. Kemudian, berpotensi mengakibatkan stunting. Kemudian ada berkurangnya tingkat kecerdasan atau daya berpikir kurang berkembang. Kemudian ini ada lesu dan tidak semangat, seperti itu. Nah, itu merupakan kesimpulan yang dapat kami ambil terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada para ibu-ibu. Mungkin cukup sekian untuk meta plan kami pada malam hari ini. Sebelum kita menutup acara, mari kita berfoto bersama dahulu, Bu. Mungkin yang bisa on cam, monggo on cam. Ayah, ini nggak akan baca. Ini ibunya semangat nih pada on cam. Monggo ibu-ibu yang belum on cam, persilahkan on cam, ya. Untuk yang bertugas bisa membantu memfoto, monggo. Sebentar. Ini mama ya? Hah? Siapa? Monggo Mbak Tiara dipandu untuk mulai foto. Baik, saya di sini akan membantu foto untuk hari ini. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih Ibu bisa berpose seperti ini Bu, karena kami kelompok 2. Jadi gini nggih posenya nggih. Enggak, Mbak Tiara. Baik. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara sudah memfoto kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih nggih Bu Ibu karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu penugasan kami. Semoga kedepannya anak ibu-ibu selalu diberi kesehatan nggih, dan kita semoga dapat dilancarkan untuk penugasannya saat ini.
Cukup sekian, terima kasih dari kami. Dan nanti ada door prize dari kami pada ibu-ibu yang sudah dari awal mengikuti dengan aktif dan semangat ya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok kami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.